Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, ya. Berikut gambaran mengenai tugas ya, mengenai tugas untuk after mid ini ya, setelah materi pembelajaran setelah mid semester ya. Jadi gambaran mengenai tugas ya, nanti teman-teman ya, seperti yang tadi di kuliah juga ya. Ini ada 7 pokok pembahasan atau materi pembelajaran, pokok pembahasan ya. Ada pertama mengenai peradaban Islam masa Bani Umayyah, kemudian peradaban Islam masa Bani Abbasiyah, kemudian bagaimana peradaban Islam di Spanyol, kemudian masa peradaban Islam dinasti lokal dan sejarah berakhirnya dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kelima ada peradaban Islam dan realitas situasi Eropa. Kemudian ada konsepsi pemetaan peradaban Islam kawasan. Kemudian yang ketujuh mengenai rekonstruksi sejarah dan masa depan peradaban Islam. Nah, nanti teman-teman ya sudah saya bagi ya untuk gambaran tugasnya ya. Nanti ada pembagian pembagian kelompok dalam artian kelompok presentasi ya. Namun pengerjaannya tetap individu atau tetap pribadi. Nah, namun nanti ada pembagian siapa-siapa aja yang maju di minggu pertama ya, minggu pertama. Nah, nanti yang mulai presentasi ini untuk minggu depan ya, minggu depan di hari istilahnya di minggu depan di jam kuliahnya. Nah, pembelajarannya ada 7 ya. Nah, kita akan coba lihat teman-teman gambarannya di sini ya. Kita coba lihat ya. Pertama ya, ada 7 ya. Pertama itu mengenai peradaban Bani Umayyah, ada berapa pokok bahasan. Yang pertama tentang asal-usul pertumbuhan dan bersosial dinasti Umayyah, kemudian sistem pembinaan penegakan dinasti, kemudian ada dinasti masa Muawiyah, ya, kemudian karakteristik tradisi dan peradaban Muslim masa Muawiyah, kemudian ada jurisprudensi dan tata hukum ajaran Islam masa Bani Umayyah, kemudian ada faktor kemunduran dinasti Muawiyah, ya, kemudian bagaimana kritik, refleksi dan objektifikasi peradaban Islam masa Muawiyah. Ini yang pokok yang pertama ya. Ini boleh kita tulis yang pertama ya. Nah, atau perlu juga nggak apa-apa ya. Nah, yang kedua yang mengenai peradaban Islam masa Bani Abbasiyah ya. Yang pertama bagaimana awal berdirinya Bani Abbasiyah ya, kemudian bagaimana yang kedua basic cultural dan dukungan bangkitnya dinasti Abbasiyah. Bagaimana alur sirkulasi dan pasang kepemimpinan politik ya, kemudian dinasti masa Abbasiyah. Kemudian perkembangan ilmu, hukum, filsafat, fikih, sains dan sains pada masa itu. Kemudian bagaimana lembaga pendidikan perpustakaan pada masa itu ya. Kemudian bagaimana kontribusi akademis masa Abbasiyah dan khazanah tradisi dan peradaban Islam pada masa itu. Kemudian bagaimana tokoh akademis dan ilmuwan yang pengaruh dan menjadi figur umat pada saat itu ya. Oke, kemudian pada bahasan yang ketiga mengenai peradaban Islam di Spanyol, apa aja yang dibahas. Yang pertama, masuknya Islam ke Spanyol ya, kemudian ada perkembangan sosial politik dakwah Islam di Spanyol. Kemudian yang ketiga, masa keamiran dan kekhalifahan di Spanyol ya. Kemudian periode Mulk Tawaif, kemudian periode Moral Bitun, kemudian ada periode Al-Muwahhidun, kemudian ada dinasti Bani Ahmar. Kemudian ada pembangunan peradaban di Spanyol ya, masjid, istana, universitas, tata kota, karena memang sangat terkenal sekali ya, terutama Cordoba ya. Kemudian ada pusat-pusat peradaban Islam di Spanyol. Kemudian bagaimana mundurnya peradaban Islam di Spanyol, ini pembahasan yang ketiga. Bagaimana pembahasan yang keempat? Yang keempat yaitu ada namanya peradaban Islam pada masa dinasti lokal dan masa sejarah akhir Abbasiyah. Nah, bagaimana terpecahnya Bani Abbasiyah, kemudian bagaimana dinasti Aklabiyah, kemudian ada dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, kemudian Turki Utsmani di sini ya, masa dinasti lokal secara Abbasiyah, secara akhir Abbasiyah, dan kontribusi bagi peradaban Islam ini sangat terkenal juga Turki Utsmani. Nah, kemudian ada kerajaan Safawi di Persia, bagaimana faktor Islam di Mongol, kemudian peradaban Islam Mongol di India. Jadi teman-teman bisa penjelasannya berbagai subtemanya di sini ya. Kemudian lanjut, ini sudah ke 1, 2, 3, 4 yang kelima sekarang ya. Peradaban Islam dan realitas situasi Eropa ya, yang kelima ya. Pokok bahasan yang kelima mengenai peradaban Islam di Eropa. Nah, bagaimana peradaban Islam dan realitas situasi Eropa pada saat itu ya. Kemudian bagaimana Eropa dan aturan agamanya. Bagaimana persinggungan peradaban Islam dengan tradisi Eropa ya, bagaimana konflik Islam dan Eropa. Kemudian bagaimana analisis internal eksternal kehalan umat Islam pada saat itu ya di Eropa. Kemudian nalar kebangkitan ya di barat ya, bagaimana keturdukan umat Islam pada masa akhirnya.
Kemudian bagaimana sebab-sebab imperialisme atas dunia Islam pada masa itu ya. Jadi ada pembahasannya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam yaitu mengenai konsepsi pemetaan peradaban Islam kawasan ya. Ini pertama di Timur Tengah ya. Yang pertama mengenai komunitas Muslim di Timur Tengah dan konflik dengan Zionisme ya. Yahudi ya. Kemudian komunitas Muslim Afrika, dan teman-teman bisa mengetahui komunitas Afrika. Kemudian komunitas Muslim di Eropa. Kemudian komunitas Muslim kawasan Amerika dan Australia. Kemudian bagaimana Muslim Asia Tenggara di Thai, Thailand, Malaysia, Filipina, Islam Nusantara dan lain sebagainya ya. Kemudian benturan dan replika kawasan timur ya, Islam dan Barat ya. Islam dan Barat. Jadi gambarannya untuk yang keenam, pokok bahasa yang keenam. Kemudian untuk bahasan yang terakhir ketujuh mengenai rekonstruksi sejarah dan masa depan peradaban Islam. Cukup pokok bahasanya bagaimana distorsi, kesalahan atau konsep sejarah dan peradaban Islam, bagaimana konstruksi dan paradigma peradaban Islam pada masa depan ya, bagaimana pelindungan operasional dan strategi peradaban Islam pada masa depan, kemudian bagaimana signifikansi kebangkitan fundamentalisme Islam dan liberalisme Islam, dan bagaimana gambaran ternyata juga ada kaum liberal ya yang sudah mulai merasuki kaum muslimin ya, dan itu mungkin kita harus hindari ya. Kemudian bagaimana peran individu muslim dan peradaban Islam masa depan ya, dengan peran kita terutama mahasiswa ya. Kemudian bagaimana konstruksi lembaga pendidikan bagi terwujudnya berdasarkan peradaban. Jadi di situ ya gambarannya mengenai tujuh sub pokok bahasan yang terbagi juga dibagi menjadi sub pokok bahasan bawahnya. Jadi ada 7 ya dalam kaitannya tentang ini. Materi pembelajaran 7 ya. Nah, pembagiannya gimana, Pak? Nah, pembagiannya sudah saya bagi ya. Ini di sini gambarannya. Nah, di sini nama-namanya ya, nanti juga akan saya share nama-nama ini ya. Misalnya nomor 1 sampai 6 ya, berarti ada Safira, Tasya, Raihan, Dian, dan Denny, kemudian Riswanto. Itu akan membuat tugas mengenai pokok bahasan, berarti minggu depan ya, mulai minggu depan, mengenai yang ini tadi ya, peradaban Islam pada masa Bani Umayyah ya, tapi nanti tetap tugasnya per individu ya. Jadi apa aja tugasnya? Yang pertama, teman-teman buat paper ya mengenai permasalahan itu ya, mengenai peradaban Islam masa Bani Umayyah. Silakan teman-teman buat papernya ya. Kemudian teman-teman setelah buat paper itu, kemudian teman-teman buat PPT-nya ya, buat PPT-nya. Nah, buat PPT setelah paper itu teman-teman buat ya, papernya batasnya berapa, Pak? Ya, tidak ada batasan, dalam artian sekreativitas teman-teman ya. Kemudian PPT-nya juga sekreativitas teman-teman. Kalau bisa memang nanti ada modul yang akan saya berikan, tapi kalau bisa teman-teman silakan juga cari modul dari yang lain juga boleh, dari sumber yang lain. Nah, nanti di PPT-nya juga jangan asal-asalan. Kalau bisa PPT-nya teman-teman silakan buat yang kreatif ya, atau misalnya ada gambaran misalnya gambar, atau misalnya gambaran tentang picture-nya pada masa itu, atau misalnya teman-teman buat kreatif mungkin untuk presentasinya ya. Kalau bisa tidak asal ya, jadi tidak asal, tidak hanya copy paste, tapi teman-teman juga silakan bisa berkreativitas di slide-slide-nya ya. Jadi supaya lebih pada saat teman-teman presentasi bisa lebih menarik gitu ya, atau lebih orang yang membaca atau yang melihat dan mendengarkan lebih memahami dari apa yang teman-teman sampaikan. Yang pertama tadi buat papernya, kemudian buat PPT-nya. Yang ketiga tambahannya adalah silakan teman-teman buat presentasi langsung di channel YouTube-nya masing-masing ya. Jadi teman-teman nanti buat silakan presentasi, boleh menampakkan wajahnya, kemudian bisa ya sekreativitas teman-teman, bisa hanya menampilkan PPT-nya aja, teman-teman bisa bahas di situ ya, atau juga bisa teman-teman tampilkan wajah teman-teman ya, teman-teman membahas masalah itu atau membahas pokok bahasan itu, silakan ya. Silakan masalah itu silakan. Nah, nanti teman-teman silakan di-upload di channel YouTube-nya masing-masing. Jadi kan memang nanti pada saat maju atau masa minggu depan misalnya kan ini kelompok yang pertama ya. Ini tetap individu. Nah, misalkan kemungkinan tidak semuanya akan saya tunjuk untuk presentasi pada waktu itu. Jadi memang karena keterbatasan waktu, jadi teman-teman silakan buat presentasi di YouTube-nya juga ya. Jadi teman-teman silakan buat presentasinya. Silakan teman-teman bisa do recorder di HP-nya, atau bisa juga menggunakan aplikasi rekaman di laptopnya. Silakan teman-teman bisa bahas di situ ya. Silakan bisa teman-teman nampilkan wajahnya. Kalaupun tidak mau nampilkan juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa silakan teman-teman sekreatif mungkin untuk pembahasan materinya gitu ya. Oke, jadi ada 3 tadi. Pertama buat paper ya, kemudian teman-teman silahkan buat PPT-nya, dan kemudian yang ketiga adalah silakan ya buat rekaman presentasi teman-teman masing-masing
ya. Kemudian diupload di YouTube-nya, yang dikumpulkan di Classroom hanya linknya aja. Jadi yang dikumpulkan di Classroom pertama adalah file papernya, kemudian file PPT-nya, dan yang ketiga adalah link dari YouTube-nya, link dari presentasi YouTube-nya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kelompok yang kedua berarti minggu depannya lagi. Ya, ada Fauzia, Liza, Lilis, Malik, dan Atika serta Munawaratul. Itu berarti membahas subtema pokok bahasan yang kedua. Yang kedua gimana? Yang kedua tentang peradaban Islam masa Bani Abbasiyah dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ini nama-namanya ya sampai sini ya, dari Fikri sampai Nailatun. Kemudian yang sub pokok bahasan 4 yaitu dari mohon maaf dari Muhammad Safrijal. Yang keempat dari Nailatun sampai Titin. Kemudian sub pokok bahasan kelima dari Iza sampai Lili ya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam dari Natasha sampai Hakam ya. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai sub pokok bahasan yang terakhir yaitu dari Imam sampai Asyifa. Berarti pembahasan yang terakhir mengenai konteks sejarah pada masa depan peradaban Islam. Jadi mungkin seperti itu rekan-rekan mahasiswa sekalian gambaran untuk tugas-tugasnya. Silakan nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung wapri saya ya, bisa lebih jelas ya. Kalau misalnya belum jelas dari penjelasan video ini ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja rekan-rekan gambarannya. Jadi mulai minggu depan teman-teman silakan dibuat ya. Nah, yang pasti ya, Pak ini gimana maksudnya Pak? Apakah nanti yang minggu depan itu yang mengumpulkan hanya kelompok ini saja atau semuanya Pak? Nah, jadi ya tugasnya tetap 1 minggu ya, tetap semuanya mengumpulkan ya, masing-masing pokok bahasanya. Ya, masing-masing pokok bahasan tetap dikumpulkan semuanya hingga selesai ya. Jadi misalnya walaupun dia kena kelompok 7 ya mengenai pembahasan yang pokok 7, tapi tetap juga mengumpulkan papernya, kemudian PPT-nya sama link presentasinya ke Classroom. Waktunya 1 minggu ya, 1 minggu hingga minggu depan. Jadi walaupun dia belum presentasi tapi sudah mengumpulkan semuanya di Classroom-nya. Jadi semuanya harus mengumpulkan papernya, PPT-nya, dan link YouTube presentasinya ke Classroom minggu depan. Jadi walaupun dia belum maju untuk minggu depan tapi sudah mengumpulkan ya. Walaupun nanti di Zoom minggu depan tetap yang ini dulu yang presentasi di depan teman-teman semuanya. Mungkin itu aja rekan-rekan sekalian. Kalau ada pertanyaan atau yang ada ingin ditanyakan kurang jelas bisa langsung wapri saya, ya pribadi ke saya. Biar lebih jelas ya. Demikian rekan-rekan sekalian, insya Allah nanti akan saya share ini ya, Excel nama-namanya, kemudian modulnya ya, gambarannya, dan teman-teman bisa perhatikan di situ. Nah, demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Semoga teman-teman sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memudahkan, berikan kesehatan dan memudahkan teman-teman dan sekeluarga bisa menjalankan hingga akhir Ramadan nanti. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.